Video saya kan sering mengkritisi orang-orang Pentakosta karismatik kan. Saya mengkritisi mereka bukan karena saya benci mereka, tapi karena saya peduli sama pertama-tama domba-domba Tuhan yang berselancar di YouTube, tapi kemudian juga kepada mereka sebagai kerabat-kerabat saya sebenarnya. Nah, banyak mereka mengatai saya Farisi dan ahli Taurat. Tapi dalam video ini kalian akan mendengar satu cuplikan video yang akan memperlihatkan satu kejujuran, keterbukaan dari seorang pendeta GPDI tentang kita harus tahu sebenarnya siapa sih ahli Taurat dan Farisi yang sesungguhnya. Mari dengarkan cuplikannya. Karena saya orang Pantekosta, orang GPDI kuno gitu. Papa saya pendeta, opa saya pendeta. Dididik dalam jiwa Pantekosta. Nah, ini ibu saya tahu. Zaman dulu tuh Pantekosta itu ke gereja itu harus pakai pakaian putih-putih, Pak. Benar, putih-putih. Putih-putih. Kalau pakai hijau, merah, kuning, pelangi kayak gini tuh kan, berdosa kita, nggak menghargai. Benar, tanya. Tahun 70-an tuh. Lalu rambut itu nggak boleh dikuncir atau apa sih? Nggak boleh dikepang, nggak boleh dikepang. Coba lihat sebelahnya, ada wanita-wanita rambutnya biasa kan, yang dibuat kayak girly gitu ya, set gitu. Oh, itu berdosa tuh. Saya pernah khotbah tahun 2000 di gereja Pantekosta di desa itu. Habis khotbah itu saya diundang oleh majelis ya, dipanggil kami di sidang. Ada saya kan sama beberapa teman saya itu dikumpulin majelis yang tua-tua itu. Kan mereka kenal opa saya, karena opa yang merintis itu juga kali ya. Lalu mereka bilang begini, majelis yang tua ngomong begini, kami ingin bicara Pak Samuel ya. Tegang banget mereka, saya jadi tegang juga. Apa ini? Maaf ya kalau itu menyinggung Bapak. Apa ini? Dosa apa yang kita lakukan gitu. Tapi Bapak ini nggak berani ngomong. Saya pengen bicara tapi ya biar ibu saja bicara. Loh kok saya Pak? Jangan saya. Bapak aja bicara. Tolak-tolakan mereka. Nggak ada yang berani bicara. Saya bilang gini aja. Udah nggak apa-apa deh ngomong apa gitu. Silakan opa, oma atau apa. Oh ya oke, saya aja bicara. Begini bilang. Pak Samuel mohon maaf ya. Pelayanan Pak Samuel luar biasa bagus. Banyak orang bertobat. Tapi ada satu Pak. Satu yang kami mau nggak mau kami harus bicara Pak. Itu jadi batu sandungan besar Pak. Apa ini? Itu ya kami katakan itu dosa Pak. Dosa apa ya? Ada yang bersinah mungkin ya di tengah-tengah itu kali ya, tengah tim kami atau apa itu? Ada yang mabuk mungkin atau apa itu? Bukan Bapak sih. Lalu siapa? Ada singer Bapak itu. Singer saya. Kenapa singer saya? Itu Pak, dia berdiri di mimbar. Waduh Pak Kabib. Nah, itu kata gitu. Loh kenapa? Saya pikir dosa besar apa? Apa mungkin mau bicara kancing bajunya kebuka atau apa itu kayak, atau tarian perut yang dia lakukan kan apa itu saudara? Enggak. Mereka bilang begini, itu rambutnya itu. Nah itu tadi. Rambutnya itu saudara. Pak, enggak. Jadi dia itu melanggar itu tok gitu loh. Melanggar cuma gara-gara rambut tok gitu loh saudara. Dihakimi sama seperti wanita yang bersinah itu di Alkitab saudara. Untung kami nggak dilempar batu itu sama mereka itu. Sampai segitunya. Saya itu mau kaget, mau ketawa, bingung saya. Iya Pak. Astagfirullah, saya bilang. Oh itu oke, nanti saya uruslah gampang. Tapi saya dapat sesuatu ya. Sampai segitunya kita itu. Ya memang kita itu kan begitu tuh. Dibesarkan dari lingkungan yang kamu harus begini, harus begitu. Nggak boleh nonton bioskop. Loh, orang GPDI kuno itu nonton bioskop aja nggak entuk loh saudara. Siapa yang hari ini masih suka nonton bioskop saudara? Oh berdosa kamu itu. Berdosa kamu itu. Wah masuk neraka kamu saudara. Nonton bioskop saudara. Jadi waktu Anda masuk pintu surga, Petrus bilang, nggak boleh masuk kamu. Kenapa? Kamu nonton bioskop kemarin gitu. Nonton bioskop nggak masuk surga menurut GPDI loh saudara. Bayangin. Dan di desa itu yang saya datang, itu tahun 10 tahun sebelumnya. Saudara tahu pakai odol itu berdosa loh saudara. Kenapa? Karena nggak punya iman. Saudara bayangin ya. Kalau saudara pakai sikat gigi, lalu ada odol tuh, Pepsodent atau apa, itu nggak boleh pakai. Ketahuan, berdosa kamu saudara. Nggak punya iman. Ya. Pakai odol itu, saya berdosa gitu. Kita berdosa berapa kali dari pagi gitu. Nah, itu aturan yang ketat saudara. Ketat banget gitu. Tapi aturan yang ketat itu apakah bisa dilakukan? Ya nggak bisa. Itu kayak hukum Taurat 613 ditambahkan ribuan turunannya itu dari hukum Taurat. Yang akhirnya orang Israel tuh nggak bisa lakukan apa-apa. Sampai satu ketika Yesus panggil mereka, kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah konteksnya apa? Banyak pendeta, penginjil mengangkat khotbah itu
khotbah Yesus itu dan berkata bahwa kamu yang sakit, itu bukan masalah sakit, bukan. Itu bukan masalah sakit ekonomi juga bukan, tapi sakit mentalitas rohani orang Israel pada waktu itu yang begitu beratnya menjalankan hukum agama. Sampai mereka itu stres, saudara. Saudara bayangkan beragama membuat orang jadi stres. Saudara bayangkan bergereja kita menjadi Kristen. Bukan dimerdekakan, tapi menjadi stres. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, berdosa ini, berdosa itu. Parah, saudara. Itu luar biasa. Kenapa? Kalau perbuatanmu mau sehebat apa kamu berbuat baik? Nggak bisa. Saudara-saudara, sekianlah videonya. Saudara-saudara, orang-orang Pentakosta karismatik ekstrim itu nggak bisa menyangkal apa yang dikatakan oleh pendeta itu. Apa yang dikatakan memang benar. Begitulah Pentakosta karismatik di Indonesia pada awalnya, dan ya mungkin sekarang itu udah banyak yang meninggalkan cara-cara seperti itu karena sudah mulai dicerahkan, tapi pasti masih ada juga yang seperti itu, yang menambah-nambahi hukum seperti itu. Tapi ayo kita berpikir sejenak, kenapa bisa hal seperti ini terjadi? Kenapa ada gereja-gereja yang bisa membuat aturan-aturan yang banyak seperti itu membebani jemaat? Kenapa bisa terjadi? Terutama di kalangan Pentakosta karismatik. Itu terjadi karena Pentakosta karismatik gagal melihat Alkitab sebagai dasar utama pemberitaan dan pengajaran dari iman Kristen, dari gereja. Alkitab digantikan dengan pribadi pemimpin gerejanya. Otoritas Alkitab menjadi nggak ada harga sama sekali di mata jemaat ketimbang pendeta yang berdiri di mimbar. Karismatik. Kata karismatik, pengertian utama dari kata ini adalah tentang karunia, bukan? Jadi orang-orang secara nggak sadar maupun secara sadar telah digiring pemikirannya untuk lebih melihat karunia-karunia daripada melihat firman Tuhan. Nah, inilah bahayanya ketika ada seorang pendeta menekankan karunia kepada jemaat. Jemaat langsung didorong pemikirannya untuk lebih melihat karunia, dan itu menjadi awal dari penyesatan-penyesatan yang ada di dalam gereja. Ketika pendeta mengatakan saya mendengar suara Tuhan, jemaat nggak akan sedikit pun menganggap hal itu sebagai hal yang patut dicurigai, tetapi akan dianggap sebagai sebuah karunia. Begitu juga ketika pendeta mengaku mendapat penglihatan, mendapat pengalaman supranatural, bermimpi bertemu dengan Tuhan atau malaikat dan sebagainya. Semuanya itu tidak akan sedikit pun dicurigai sama sekali, tapi akan langsung dipercaya sebagai suatu karunia dari Tuhan kepada pendeta ini. Nah, di sisi lain, mereka sama sekali nggak sadar bahwa Alkitab yang seharusnya memegang peranan utama untuk mereka dapatkan pengajaran, dapatkan khotbah dan renungan untuk iman mereka di gereja, itu sedang digeser oleh pendeta yang mengaku-mengaku ini. Di dalam pengakuan pendeta-pendeta ini, bahwa dia bertemu dengan Tuhan, bahwa dia mendapat penglihatan, bahwa dia telah diberikan satu kemampuan khusus dari Tuhan, maka itu akan langsung membuat jemaatnya akan mengamini apapun yang dikatakannya. Ketika dia membuat aturan-aturan tambahan yang seolah-olah kalau dilanggar itu kehilangan keselamatan, jemaat pun akan tetap mengatakan itu sebagai kebenaran yang otoritatif. Maka macam-macam aturan tambahan seringkali bisa terjadi di dalam gereja-gereja seperti ini. Seperti kalau baptis harus selam, kalau sakit nggak usah ke dokter, kalau sakit jangan minum obat, pergi ke ibadah itu harus pakai baju putih-putih, nggak boleh nonton bioskop, nggak boleh pacaran, nggak boleh nonton film horor, dan lain sebagainya. Macam-macam aturan yang seolah-olah menjadi patokan keselamatan. Saudara-saudara, apa yang dikatakan pendeta tadi juga itu benar. Tentang kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita yang beriman kepada Yesus, kita nggak lagi terikat dengan hukum Taurat yang banyak sekali, yang seringkali menjadi aturan di kalangan Yahudi. Sebenarnya hanya 10 hukum saja yang tetap harus menjadi standar moral kita. Saya katakan standar moral kita bukan jalan keselamatan, karena nggak ada orang yang sama sekali bisa mendapatkan keselamatan lewat memenuhi 10 hukum. Tapi tetap 10 hukum ini harus menjadi standar moral kita. Artinya kita harus menjaga nurani kita dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh 10 hukum tadi. Dan ketika ada kegagalan ketaatan yang kita lakukan di saat kita sudah berusaha untuk mentaati 10 hukum itu, Kristus menebus kesalahan kita. Di dalam Kristus, 10 hukum ini berinti kepada hukum kasih yang Yesus ajarkan. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Sebagai orang Kristen, mengasihi itu menjadi standar moral kita. Orang yang bermoral itu adalah orang yang mengasihi. Jadi ukurannya itu bukan hanya lagi kita melihat poin per poin dari 10 hukum ini, tetapi secara utuh, yaitu kasih. Apakah kamu mengasihi Allah dan sesama? Kalau iya, berarti kamu bermoral. Saudara-saudara, ketika orang ditambah-tambahkan banyak aturan di dalam pikirannya, malah itu akan membuat dia melupakan 10 hukum ini, melupakan kasih itu.
Pikirannya akan dirangsang untuk melakukan aturan-aturan tambahan, dan dia malah akan kehilangan standar moralnya, yaitu kasih. Dia malah akan sulit mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Ini yang terjadi kepada Martin Luther, bukan? Martin Luther ketika dia hidup sebagai biarawan, dia berusaha mentaati semua aturan-aturan yang ada di gereja Katolik waktu itu. Tapi malah di dalam hatinya, bukannya dia merasakan cinta kasih Allah yang memperlengkapi dia untuk mengasihi sesama, dia malah menjadi benci kepada Tuhan, karena menurut dia, Tuhan macam apa yang begitu tega memberikan banyak sekali aturan kepada manusia yang lemah, dan mengancam manusia dengan hukuman kekal neraka. Tapi di saat yang sama, Tuhan ini mengatakan dirinya penuh kasih, dirinya adalah kasih itu sendiri. Luther pun frustasi, karena seorang ayah pun kepada seorang anak gak mungkin melakukan hal yang sedemikian, melarang anaknya melakukan banyak hal, dan mengancamnya dengan hukuman kematian atau maut jika melanggar. Bukankah Tuhan itu melebihi kebaikan daripada seorang ayah yang baik di dunia ini? Nah, jadi saudara, kekristenan itu sama sekali nggak ada satu aturan yang mutlak menawarkan keselamatan kepada seseorang selain hanya oleh iman. Segala praktik-praktik yang lain dalam kekristenan, sebut aja sakramen baptisan dan perjamuan kudus, itu bukan dalam rangka mendapatkan keselamatan, melainkan sebagai wujud iman yang menyelamatkan ini. Jadi benar-benar di dalam Kristus manusia mendapatkan kebebasan sepenuh-penuhnya. Bukan bebas berbuat dosa ya, tapi kebebasan dari aturan-aturan yang mengancam keselamatan kita. Aturan-aturan yang malah membuat dosa semakin gampang terjadi. Kebaikan moral, perbuatan baik kita sama sekali nggak menjadi penentu keselamatan kita. Tetapi semua perbuatan baik kita, semua kebaikan moral kita, itu menjadi wujud dari orang yang sudah menerima keselamatan dengan cuma-cuma di dalam Kristus oleh karena iman percayanya kepada Kristus. Jika orang yang beriman hidup dalam kebaikan, berusaha mengejar hidup yang baik, tetapi oleh karena satu keadaan atau hal-hal tertentu dia jatuh dalam dosa, Alkitab berkata, barang siapa yang jatuh dalam dosa, kita mempunyai pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang setia dan yang adil, yang akan mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari segala dosa kita, untuk kita melanjutkan kembali kehidupan selamat kita di dalam Yesus Kristus. Saudara dengar kan betapa indahnya Injil ini. Tapi ya lagi, hari ini banyak pendeta-pendeta iblis berusaha menarik orang Kristen dari Injil yang memerdekakan ini dan mengikat mereka dengan aturan-aturan yang sangat ketat yang menista kekristenan. Injil yang lain, kata Paulus. Mereka menyanyiakan kematian Kristus di kayu salib bagi domba-dombanya, menyesatkan jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Saudara-saudara, kita bersyukur ada pendeta Pentakosta karismatik yang seperti Bapak yang tadi. Semoga semua pendeta Pentakosta karismatik itu punya hati yang sama seperti pendeta yang tadi, yang paham Injil dengan benar, yang paham firman Tuhan dengan benar, dan mengajar jemaat dengan benar. Biarlah Tuhan sediakan pendeta-pendeta seperti itu di kekristenan di Indonesia. Saudara-saudara, sekian video saya. Sekali lagi mohon bantu subscribe, like, dan share video saya. Tuhan memberkati. Shalom.